Proses penuaan merupakan suatu kondisi normal yang harus disikapi dengan penuh pengertian. Proses ini ditandai dengan menurunnya produktivitas kerja, kemampuan penglihatan dan pendengaran berkurang, penggunaan oksigen secara maksimal menurun, kekuatan otot-otot tubuh mengendur, otak pun mengalami kemunduran daya ingat karena sel-sel syaraf mulai banyak mengalami kerusakan. Daya tampung kandung kemih menurun sehingga makin sering buang air kecil, dan ginjal semakin kurang efisien dalam membuang limbah dari aliran darah. Semua keadaan ini akan memunculkan banyak permasalahan bagi seorang lansia. Proses penuaan semakin mengingatkan kita bahwa ajal merupakan keniscayaan. Ajal memang tidak diketahui datangnya. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang mengetahui kapan tepatnya ia akan menemui ajal. Manusia yang memiliki kesempatan hidup hingga usia lanjut pun tidak mengetahui kapan ajal mereka. Yang mereka ketahui adalah tanda-tandanya. Tanda-tanda ini bukan merupakan firasat, namun tertulis dalam Al-Quran. Salah satunya adalah penyakit tua atau pikun yang menurut istilah medis disebut demensia. Dipandang dari dunia medis, demensia merupakan kehilangan fungsi mental seperti pemikiran dan daya ingat yang cukup signifikan dan mengganggu tugas harian seseorang. Demensia terjadi bila otak yang terlibat dengan pembelajaran, ingatan, logika, dan bahasa dipengaruhi oleh satu atau lebih penurunan fungsi tubuh atau penyakit. Demensia menunjukkan terdapatnya masalah dengan sekurang-kurangnya dua fungsi otak seperti kehilangan ingatan dan proses logika pikiran. Biasanya orang yang terkena demensia mudah melupakan sesuatu dan berperilaku seperti anak kecil. Dalam surat An-Nahl ayat 170 Allah berfirman, Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah atau pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Di surat At-Tin ayat 4 dan 5 pun disebutkan, sesungguhnya telah kami ciptakan manusia itu atas sebaik-baiknya pendirian, kemudian itu kami jatuhkan dia kepada serendah-rendahnya yang rendah. Demikianlah Allah mentakdirkan kejadian manusia itu. Sudah lahir ke dunia dengan berangsur tubuh menjadi kuat dan dapat berjalan, dan akal pun berkembang sampai dewasa, sampai di puncak kemegahan umur. Kemudian itu beransurlah tua. Beransur badan lemah dan pikiran mulai pula lemah, tenaga mulai berkurang, sehingga mulai rontok gigi, rambut hitam berganti dengan uban, kulit yang tegang menjadi kendur, telinga pun berangsur kurang pendengarannya, dan mulailah pelupa. Dan kalau umur itu masih panjang juga mulailah padam kekuatan akal itu sama sekali sehingga kembali menjadi kanak-kanak, sudah minta belas kasihan anak dan cucu. Malahan ada yang sampai pikun tidak tahu apa-apa lagi. Inilah yang dinamai Al-Zalil Umur. Menurut keterangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib kembali kepada umur tua renta Al-Zalil Umur itu ialah 75 tahun. Sehingga tersebut dalam salah satu doa yang diajarkan Nabi SAW agar kita memohon juga kepada Tuhan jangan sampai dikembalikan kepada umur yang sangat tua dan pikun itu. Doa yang diajarkan Nabi SAW yang diriwayatkan dalam riwayat Bukhari daripada Anas bin Malik itu ialah, Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau daripada bakil dan pemalas, dan tua dan kembali pikun, dan daripada siksa kubur dan fitnah dajjal, dan fitnah hidup dan fitnah mati. Penyakit pikun atau demensia memang merupakan salah satu penyakit tua yang sangat dikhawatirkan. Bayangkan saja ketika terkena penyakit pikun atau tidak dapat mengingat kenangan, nama tempat, nama keluarga, bahkan mungkin tidak ingat hari ini sudah makan atau belum. Penyakit ini adalah suatu keniscayaan di hari tua dan tidak ada obatnya. Dari Usama bin Syarik radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Bukhari, bahwa ia berkata, aku pernah berada di samping Rasulullah SAW. Lalu datanglah serombongan Arab dusun. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat? Beliau menjawab, iya, wahai para hamba Allah, bertobatlah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah meletakkan sebuah penyakit, melainkan meletakkan pula obatnya, kecuali satu penyakit. Mereka bertanya, penyakit apakah itu? Beliau menjawab, penyakit tua. Namun dalam Islam pikun atau demensia dapat dicegah, yakni dengan membaca Al-Quran sejak semasa muda. Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas bahwa barang siapa yang mengumpulkan Al-Quran tidaklah akan dikembalikan kepada Arzalil Umur, kepada tua pikun, insya Allah. Ketika menafsirkan mengenai penyakit pikun atau Arzalil Umur itu, terdapatlah satu tafsir dari Ibnu Abbas dan demikian bunyinya. Asal saja dia taat kepada Allah di masa mudanya, meskipun dia telah tua sehingga akalnya mulai tidak jalan lagi, namun buat dia masih tetap dituliskan amal solihnya sebagaimana di waktu mudanya itu jua.
Dan tidaklah dia akan menganggap berdosa lagi atas perbuatannya di waktu akalnya tidak ada lagi itu. Sebab dia adalah taat kepada Allah di masa mudanya. Dalam surat Al-Qamar ayat 17 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat, maka tidaklah ada orang yang ingin mengingatnya. Tersiratlah bahwa dengan Al-Quran manusia lebih mudah mengingat, oleh karena itu siapapun yang rajin membaca Al-Quran, niscaya pikiran dan memorinya selalu aktif, sehingga senantiasa terhindar dari demensia. Seorang cendekiawan Islam pernah berkata, orang yang mengamalkan membaca Al-Quran akan senantiasa sehat akalnya walaupun dia berumur 200 tahun. Jarang berlaku orang yang konsisten membaca Al-Quran pada setiap hari menjadi pikun apabila telah tua. Juga mereka tidak perlu memakai kacamata. Dengan begitu dapat kita simpulkan bahwa pikun adalah kondisi yang bisa saja kita alami ketika memasuki usia senja. Meskipun tidak ada obatnya, pencegahan terbaik adalah dengan membaca Al-Quran sejak usia dini. Karena dengan membacanya, insya Allah sel-sel otak kita selalu aktif sehingga kita terhindar dari kepikunan. Wallahu a'lam bishawab. Buka mata, buka hati. Pemirsa, buka mata, buka hati, RTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ketika orang banyak berbincang tentang ruh, lalu kemudian turun ayat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada kita semuanya tentunya. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Orang bertanya tentang apa ruh itu, bagaimana ruh itu, dan lain sebagainya. Lalu kemudian katakanlah, hai Muhammad, bahwa urusan ruh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, urusan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, siapapun orangnya selama punya nafas, makhluk apapun dia, termasuk jin, binatang, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Maka salah satu syarat orang yang mati itu harus punya nyawa, termasuk para malaikat pada akhirnya dia pun akan mati, termasuk iblis yang umurnya panjang sampai hari kiamat. Di hari kiamat pun dia akan mati, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang gak akan pernah mati. Lalu kemudian kalau kita mau menyadari akan tanda-tanda kematian, diantaranya nih, uban yang udah mulai tumbuh. Nabi Ibrahim menganggap uban itu adalah kemuliaan. Sebab dengan orang punya uban, dia akan menjadi orang bijak. Dia mulai sadar nih, gue udah mulai tua nih, masa udah ubanan masih doyan dugem, ubanan masih doyan main ke tempat maksiat. Nanti orang bilang apa? Tua bangka, makin tua, makin keladi, wah macem-macem lah. Sehingga dia malu, karena ubannya dia malu untuk melakukan dosa. Karena dia sadar uban itu menjadi tanda kematiannya. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah wajah yang mulai keriput. Ya, orang boleh saja berdandan, mencari obat untuk awet muda. Tapi Nabi sudah menjelaskan penyakit yang tidak ada obatnya di dunia ini cuma dua. Ya, yang pertama adalah tua, yang kedua adalah mati. Dua ini nggak akan ada obat. Nggak ada obat umur panjang sampai tuh orang nggak mati-mati. Itu cuma ada di film. Nggak ada tuh orang pakai ramuan apa saja muda seumur-umur, enggak. Pada akhirnya dia akan tetap menjadi tua. Begitu dia sudah mengalami masa tua, itu sebetulnya sudah pesan dari Allah agar berhati-hati. Lalu kemudian apa lagi? Lemahnya fisik, bongkoknya badan, makin rentak dia, sudah mulai pakai tongkat. Maka tanda-tanda yang tiga itu sebetulnya adalah alamatul maut, tanda-tanda kematian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua agar lebih mempersiapkan diri.